Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-80 dari 90 topik. Pengertian Sistem dan Sistem Informasi, bagian pertama. Istilah sistem sering diartikan sebagai metode atau cara dari suatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagai suatu himpunan, sistem didefinisikan bermacam-macam pula. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang mempunyai pengertian berikut. 1. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau whole component of several parts. 2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur, atau unorganized, functioning relationship among units or components. Dengan kata lain, istilah sistema mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan, atau a whole. Pengertian tersebut pada perkembangannya hanya merupakan salah satu pengertian. Ini karena istilah itu digunakan untuk menunjuk banyak hal. Optener, 1978, misalnya mengatakan bahwa N. Jordan di dalam tulisannya yang berjudul Some Thinking About System, 1960, telah mengemukakan tidak kurang dari 15 macam cara orang mempergunakan istilah sistem tersebut. Beberapa istilah yang dikemukakan Optener akan disajikan berikut ini sesuai dengan kondisi di Indonesia. 1. Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur, suatu himpunan bagian yang tergabungkan secara alamiah ataupun oleh akal budidaya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan terpadu, suatu keseluruhan yang terorganisasikan atau sesuatu yang organik, atau juga yang berfungsi, bekerja, atau bergerak secara serentak bersama-sama, bahkan sering bergeraknya itu mengikuti suatu kontrol tertentu. Contoh sistem tata surya, ekosistem. 2. Sistem digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit, tetapi amat vital. Misalnya, sistem saraf. 3. Sistem menunjukkan sehimpunan gagasan, atau ide, yang tersusun, terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk satu kesatuan yang logis dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu, contoh sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokratis, dan sistem masyarakat Islam. 4. Sistem digunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau teori, yang dilawankan dengan praktik, contoh pendidikan sistematis. 5. Sistem dipergunakan dalam arti metode atau tata cara, contoh sistem mengetik 10 jari, sistem modul dalam pengajaran, sistem pembinaan pengusaha golongan lemah, serta sistem anak angkat dan belajar dengan sistem jarak jauh. 6. Sistem dipergunakan untuk menunjukkan pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu, metode, dan tata cara. Dapat juga dalam arti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan, atau pemrosesan serta dalam pengertian metode pengelompokan, pengodifikasian, dan sebagainya. Contoh sistem pengelompokan bahan pustaka menurut Dewey, atau Dewey Decimal Classification. Secara singkat, Schröder dan Voigt, 1974, menggolongkan istilah sistem pada dua hal, yaitu suatu wujud, entitas, atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya serta suatu rencana, metode, alat, atau tata cara untuk mencapai sesuatu. Kedua pengertian ini menurut keduanya tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Pengertian-pengertian tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Schröder dan Voigt sebagai berikut. 1. Sistem sebagai suatu wujud, entitas. Suatu sistem dapat dianggap sebagai suatu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan dan membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks serta merupakan satu kesatuan. Contoh wujud, atau entitas, atau benda yang sesuai dengan definisi ini adalah mobil, jam, paguyuban, lembaga pemerintah, manusia, alam semesta, dan sebagainya. Sesuatu dipandang sebagai sistem apabila bagian-bagian yang saling berkaitan itu secara bersama-sama bergerak atau melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan wujud atau benda tersebut. Definisi yang mendekati pernyataan di atas dikemukakan oleh C. W. Krugman dalam bukunya The System Approach, yaitu sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan, tujuan bersama, atau tujuan sistem tersebut. Definisi lain dikemukakan oleh Stanford Opner dalam buku yang berjudul System Analysis for Business Management, dengan menyatakan bahwa sistem merupakan suatu proses yang diselenggarakan oleh sekumpulan unsur,
dan masing-masing unsur itu terpadukan secara fungsional dan operasional guna mencapai sesuatu tujuan. Craig Lundberg menyatakan bahwa bagian-bagian yang saling berkaitan itu berada dalam suatu lingkungan yang sedikit banyak bersifat rumit dan bagian-bagian tersebut melakukan kegiatan yang mempunyai pola teratur, atau tidak sembarangan. Dengan menganggap sistem sebagai suatu wujud, entitas, dan benda, pada dasarnya hal itu bersifat deskriptif atau bersifat menggambarkan. 2. Sistem sebagai suatu metode. Istilah sistem sering dipergunakan untuk menunjuk tata cara, prosedur, jadi bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Selain keteraturan dan ketertiban yang bersifat metodologis, sistem juga mengandung makna pendekatan yang rasional dan logis dalam mencapai suatu tujuan. Konsep sistem sebagai suatu metode ini dikenal dalam pengertian umum sebagai pendekatan sistem atau system approach. Pada dasarnya, pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah dalam usaha memecahkan masalah. Dengan kata lain, ia menerapkan kebiasaan berpikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu dalam memandang suatu benda, masalah, atau peristiwa. Jadi, pendekatan sistem berusaha meninjau kerumitan dalam kebanyakan benda. C.W. Churchman memberikan catatan lain tentang sistem sebagai berikut. 1. Pendekatan sistem pada tahap awal terjadi saat Anda memandang dunia ini dari kacamata orang lain. 2. Hal ini berlangsung untuk menemukan kenyataan bahwa setiap pandangan dunia itu amat terbatas. 3. Tidak ada seorang pun yang ahli dalam pendekatan sistem. Hal-hal tersebut menunjukkan sifat berpikir secara sistem, atau system thinking, yang bersegi banyak, atau multidimensi, dan pelik. Penggunaan pendekatan sistem menuntut pemahaman bahwa setiap benda atau sistem itu berada, atau menjadi bagian, dari sistem yang lebih besar atau lebih luas sehingga setiap benda melalui suatu cara saling berkaitan. Definisi-definisi sistem. Kebanyakan definisi sistem lebih menunjuk sebagai suatu wujud benda. Jadi, hal itu lebih mendekati arti sebagai sistema dalam bahasa Yunani. Untuk mempermudah pemahaman dan untuk lebih sistematis, uraian definisi-definisi sistem berikut ini disusun berdasarkan kelengkapan unsur definisi yang terkandung di dalamnya. Menurut Johnson, Kast, dan Rosenzweig, suatu sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan, keseluruhan yang kompleks atau utuh. Menurut Campbell, sistem ini merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Elias M. Awad, sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan, sesuai dengan rencana, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Lundberg, bagian-bagian sistem yang saling bertautan terdapat dalam lingkungan yang relatif rumit. Menurut Schroeder dan Voigt, a system is a set of interrelated paths, working independently and jointly, in pursuit of common objective of the whole, within a complex environment. Definisi ini mengingatkan unsur-unsur penting dalam sistem, yaitu 1. Himpunan bagian-bagian, 2. Bagian-bagian itu saling berkaitan. 3. Masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama satu sama lain saling mendukung. 4. Semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem. Serta 5. Terjadi di dalam lingkungan yang rumit atau kompleks. Menurut Kunz dan O'Donnell, sistem merupakan sekumpulan fakta, prinsip, doktrin, dan sebagainya yang lengkap atau komprehensif dan teratur dalam bidang pengetahuan atau pemikiran tertentu. Definisi ini menunjukkan sistem yang tidak berwujud fisik. Menurut Mudrik dan Ross, sistem merupakan sehimpunan unsur yang melakukan suatu kegiatan atau menyusun skema atau tata cara, melakukan suatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan, serta hal ini dilakukan dengan cara mengolah data, energi, atau barang, benda, dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi, energi, atau barang, benda. Murdik dan Ross memberikan beberapa contoh mengenai definisi-definisi di atas sebagai berikut. 1. Sistem pabrik. Sekelompok orang, mesin, dan fasilitas, yaitu sehimpunan unsur, melakukan kegiatan atau bekerja untuk menghasilkan jumlah dan jenis produk tertentu, untuk mencapai tujuan bersama, dengan mendayagunakan, mengolah, atau memberlakukan persyaratan produk, jadwal, bahan mentah, dan daya listrik yang diubah menjadi daya mekanik, mengolah data, bahan, dan energi, guna menghasilkan produk, hasil karya, dan informasi yang telah direncanakan atau telah ditetapkan pada saat para langganan memerlukan, guna menghasilkan barang pada saat yang telah ditetapkan. 2. Sistem informasi manajemen.
Sekumpulan orang, seperangkat pedoman, dan alat perlengkapan pengolah data, yaitu sekumpulan unsur, memilih, menyimpan, mengolah, dan memanggil kembali data, atau mengolah data dan bahan, untuk mengurangi ketidakpastian dalam pembuatan keputusan, mencapai tujuan bersama, dengan menghasilkan atau memberikan informasi, bagi atau kepada pimpinan, atau manajer, sehingga dapat dipergunakan seefisien-efisiennya, menghasilkan atau memberikan informasi pada saat diperlukan. 3. Sistem organisasi usaha. Sekumpulan orang, atau sehimpunan unsur, mencari dan mengolah sumber-sumber material dan informasi, atau membuat kegiatan, untuk mencapai berbagai macam tujuan bersama, termasuk keuntungan ekonomi bagi perusahaan, atau mencapai tujuan bersama, dengan menyelenggarakan pembelanjaan atau penganggaran, perancangan, produksi, dan pemasaran, atau mengolah serta mendayagunakan data, energi, dan bahan-bahan, guna menghasilkan produk akhir dan berhasil memasarkan sebanyak jumlah minimum tertentu per tahun, atau menghasilkan barang pada saat tertentu. Dari ketiga contoh di atas, terdapat beberapa unsur yang selalu ada dan ada yang kadang-kadang saja muncul. Yang selalu ada adalah 1. Sehimpunan unsur 2. Tujuan sistem 3. Wujud hasil kegiatan atau proses sistem tersebut dalam kurun waktu tertentu, serta 4. Pengolahan data atau bahan. Unsur definisi yang muncul tidak pada semua contoh adalah membuat kegiatan atau menyusun prosedur atau skema melakukan kegiatan. Sistem, unsur-unsur sistem, dan tujuan sistem. Secara sederhana, sistem merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian ini dapat digambarkan dengan beberapa contoh sistem, unsur-unsur, dan tujuan. Demikianlah materi topik ke-80, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.